Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi jama'ana. Alhamdulillahilladzi waffaqana. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, ala nabiyyina Muhammad, ala habibina Muhammad, salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-'usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Ma'asyiral habaib al-muhtaramin, ma'asyiral ulama al-a'izza, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, inayah Allah, hidayah Allah selalu Allah turunkan kepada kita hingga kita senang berada di majlis zikrullah, hingga kita dimudahkan di majlis salawat kepada Habibuna Muhammad, hingga kita selalu berada dalam suatu amalan yang telah ditempuh oleh mereka orang-orang yang saleh, di jalannya orang-orang yang diridhai oleh Allah, di jalannya orang-orang yang diperintahkan oleh Habibuna Muhammad. Inilah suatu kenikmatan, ini anugerah, ini suatu hadiah yang sangat mahal yang kita didapati di dunia, bahkan besok sampai di akhirat akan membahagiakan kita. Amin ya Allah. Terlihat di depan kita suatu ayat firman Allah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, tatmainnul qulub. Inilah kenikmatan yang sangat besar, menjadikan hati kita tentram, tenang, tidak gejolak, tidak sedih, tidak takut. Sewaktu kita terus kontak kepada Allah, sewaktu kita terus berzikir kepada Allah. Dunia banyak cobaan, dunia banyak fitnah, dunia banyak gejolak. Kita sebagai manusia hidup di dunia, maka hati kita selalu bergejolak. Entah itu berkaitan dengan keamanan, atau berkaitan dengan ekonomi, ataupun berkaitan dengan politik. Semuanya itu bisa terjadi, bahkan telah terjadi, baik di negara kita ataupun negara-negara yang lain. Tapi hamba-hamba Allah yang selalu kontak kepada Allah, selalu mengingat Allah, bermunajat kepada Allah, di situ hatinya tentram, tenang. Kenapa? Karena tahu tidak ada satu bahaya akan menimpa pada diriku kecuali dengan izin Allah. Tidak ada satu kenikmatan akan sampai kepadaku kecuali dengan izin Allah. Tidak ada satu ancaman, tidak ada apa saja yang akan aku terima atau musibah yang akan menimpa kecuali semuanya ada di tangan Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah.
nikmat yang sedang aku cari, nikmat yang sedang aku harapkan, bisakah sampai atau tidak keadaan semacam ini? Gejolak. Bagaimana dengan daganganku? Bagaimana dengan ekonomiku? Bagaimana dengan... Tenang, tenang. Semuanya itu ada di tangan Allah. Kalau memang rezekiku, kalau memang nikmatku, kalau Allah takdirkan, pasti akan sampai kepada aku. Satu bahaya ancaman. Lagi-lagi kita mendengar musibah yang akan menimpa pada diri kita, bangsa Indonesia ataupun negara-negara lain. Adanya ini dan itu, kita berpikir bagaimana keselamatan aku dan keluargaku. Kita bisa-bisa stres karena mengembalikan masalah itu pada dirinya sendiri. Tapi buat seseorang yang kontak kepada Allah, zat yang maha kuasa, zat yang maha kuat, zat yang maha apa manusia, semuanya dhaif, semuanya lemah, biar mengancam, biar mengatakan ini dan itu, kalau belum ada takdir Allah, niscaya tidak akan menimpa kepadaku. Ala bidzikrillahi tatmainnul. Tenang hati kita dengan berzikir kepada Allah, bersender kepada Allah. Lihat kejadian yang terjadi pada junjungan besar Habibuna Muhammad. Beliau keluar dari kota Mekah hijrah bukan dengan senang-senang. Ancaman rumahnya dikepung. Diambil anak-anak muda dari setiap kabilah, setiap suku. Tujuannya kalau nanti Quraisy akan membalasnya, tidak mampu karena menghadapi banyak sekali suku. Dan diperintahkan agar satu kali pukulan, bunuh langsung dengan pedang-pedang mereka. Keadaan sangat berbahaya. Turun malaikat Jibril dan mengatakan, hai Muhammad, kau diperintahkan untuk hijrah. Berangkat malam ini. Berangkat Nabi Muhammad dan Sayyidina Abu Bakar sudah menyiapkan kendaraannya. Pergi. Setelah menjelang masa isyraq, terbitnya matahari, ternyata mereka kecewa. Tidak didapati Nabi Muhammad keluar, sehingga mereka masuk ke kamarnya, didapati Sayyidina Ali yang sedang tidur di ranjangnya Nabi Muhammad. Perjalanan ini dikejar oleh orang-orang kafir. Kenapa? Ada satu pengumuman, siapa yang mendapatkan Muhammad baik hidup ataupun mati, baginya 100 onta. Keadaan sangat mengkhawatirkan. Ini misi yang dibawa Nabi Muhammad. Kita hanya sedang ikuti saja, berada dalam garisnya. Dulu dilakukan oleh guru kita mengikuti gurunya terus. Sentralnya adalah Nabi Muhammad. Sehingga Nabi masuk ke gua bersama Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar lebih dahulu masuk. Tujuannya di tempat itu banyak lobang-lobang. Ditakutkan lobang-lobangnya ular. Diambil sorbannya, dirobek, tutup ini. Robek lagi, tutup ini. Robek, tutup ini. Dan dipersilahkan Nabi masuk. Tinggal satu lobang ditutup dengan tangannya. Nabi istirahat di tempat itu. Nabi merasa tenang. Musuh-musuh akan membunuhnya. Nabi tenang. Sayyidina Abu Bakar berada di situ. Sempat digigit tangannya sampai keluar darahnya. Kesakitan, ditahan. Karena Nabi tidur sedang di paha. Maaf, kakinya sedang berada di pahanya. Nabi istirahat. Takut bangun Nabi Muhammad. Tahu-tahu tambah dirasa, dia meneteskan air mata sehingga jatuh kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad terbangun. Kenapa wahai Abu Bakar?
Ya Rasulullah, ular menggigit tanganku, menggigit, aku sakit ya Rasulullah. Mana kata Rasulullah, langsung ditiup, dikasih ludahnya, sembuh sekaligus. Ini Sayyidina Abu Bakar perjuangannya. Orang-orang kafir Quraisy ahli dalam membaca telapak kakinya orang-orang, tahu kemana Nabi pergi. Di sana padang pasir kelihatan, diikuti sehingga mereka tahu bahwa Nabi Muhammad ada di dalam gua ini bersama dengan Sayyidina Abu Bakar. Mereka sedang berbicara, ada di dalamnya. Sayyidina Abu Bakar mendengar, ya Allah, mereka sudah ada di mulutnya gua. Sedih Sayyidina Abu Bakar, bagaimana kalau dibunuh? Kesedihan itu bukan memikirkan dirinya, kalau sampai dirinya dibunuh, tidak. Kalau aku dibunuh, aku orang biasa, anaknya Abu Quhafah, meninggal nggak masalah. Bagaimana kalau Rasulullah? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Memikirkan Rasulullah, memperjuangkan untuk Rasulullah. Begitu sedih, kata Rasulullah, jangan sedih, jangan sedih wahai Abu Bakar, jangan sedih. Kenapa? Nabi selalu kontak kepada Allah, mengingat Allah. Keyakinannya tidak dapat dibandingkan kepada setiap manusia, umatnya semua dibanding keimanan Nabi Muhammad. La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama kita. Kalau Allah belum nakdirkan, nggak bisa. Sekalipun sudah di mulutnya gua, gampang sekali kalau mau membunuh. Tapi kalau Allah belum takdirkan, tidak bisa. Kita ada Allah, Allah bersama kita. Betul, Allah cukup mudah menjadikan mereka tidak membunuh Nabi. Dengan apa? Laba-laba, rumahnya laba-laba, ankabut yang sangat ringan itu, lemah itu, diginikan saja hancur. Sama burung dara bertelur tempat itu. Ya Allah menjadikan mereka berubah pemikirannya. Kalau memang Muhammad ada di dalam, tidak mungkin rumahnya laba-laba ini tidak rusak. Ada laba-laba di sini, berarti Nabi Muhammad tidak ada di dalam. Mereka pergi meninggalkan gua. Nabi Muhammad selamat. Inilah doktrin dzikir yang ada pada diri kita, menjadikan hidup kita tenang. Orang banyak stres memikirkan keadaan, bagaimana masa depan, bagaimana 5 tahun, bagaimana dengan ini dan itu, bagaimana anak-anak kita, bagaimana ekonominya. Tidak, semua adalah sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu daun yang jatuh dari pepohonan kecuali sudah menjadi takdir Allah. Kita berusaha, kita berjuang, tapi yakinlah semuanya itu ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sana dikatakan dalam pepatah Arab, at-tadabir al-maqadir tadhak ala tadabir. Takdir-takdir Allah mentertawakan rencana-rencana manusia. Yang akan terjadi bukan rencana manusia. Manusia kelihatannya hanya bisa berencana, yang akan terjadi adalah takdir ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatmainnul qulub, tenang hati kita. Ini sangat dibutuhkan di zaman sekarang ini. Tidak perlu stres, apalagi seperti mereka yang sampai bunuh diri. Tidak kenal itu semua. Tetap keyakinan kita kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkat kontak kita kepada Allah, zikir kita kepada Allah, bahwa Allah lah yang menentukan, Allah lah yang memberi, Allah lah yang mencegah. Kalau sudah Allah akan memberi, tidak ada yang bisa mencegah. La mani'a lima tahid. Tidak ada yang bisa mencegah suatu pemberian Allah. Begitu juga kalau memang belum takdirnya, tidak ada yang bisa. Dan ini dilakukan oleh Rasulullah. Maaf, saya membawakan ini karena melihat banyak
yang muda-muda belia ini. Nabi mengatakan semacam ini kepada sahabat Abdullah bin Abbas dengan mengatakan, ya gulam, inni u'allimuka kalimatin. Ya gulam itu anak-anak muda gini, gulam didoktrin sama Rasulullah tentang tauhid. Kalau dari mulai masyrik, maghrib berkumpul semuanya, barat dan timur berkumpul untuk mencelakakan kamu, niscaya tidak akan bisa mencelakakan kamu kecuali dengan ketentuan Allah. Dari barat dan timur akan membahagiakan kamu, tidak akan bisa membahagiakan kamu, memberi kamu kecuali sudah menjadi ketentuan Allah. Ini permasalahan semacam ini faedahnya bukan saja di akhirat, di dunia kita membutuhkan agar kita selalu ingat kepada Allah, karena gejolak-gejolak yang kita hadapi sangat dahsyat. Lagi-lagi berita menakutkan, berita menyedihkan, berita menjadikan kita was-was, berita-berita. Ya Allah, kita ada Allah, tidak pedulikan itu semua. Dengan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus gejolak? Tidak. Bahwa semuanya sudah menjadi ketentuan Allah. Ini didikan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan disangka para ulama, para aulia tidak mengajarkan kita kecuali sudah diambil dari didikan Habibuna Muhammad. Ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mengajarkan para sahabatnya, dan para sahabatnya mengajarkan kepada tabi'innya, generasi sesudahnya, sampai tabi'in, sampai generasi kita sekarang ini. Alhamdulillah masih ada yang membimbing kita. Bahkan guru kita sudah meninggal, Romo Kiai Ahmad Asrori, tapi majlis-majlis kita insya Allah masih berjalan terus ila yaumil qiyamah. Amin ya Allah, amin ya Allah. Ini kebahagiaan, ini keuntungan, ini sangat mahal, bukan sekedar di dunia, sampai besok di akhirat. Majlis ini, majlis yang kita hadiri, insya Allah besok majlis semacam ini kita akan hadiri di akhirat bersama dengan mereka orang-orang yang saleh. Wa alhiqna bisalihin, wa alhiqna bisalihin, wa alhiqna bisalihin. Kumpulkan kita besok bersama hamba-hamba Allah yang saleh. Ini perlu sekali, apalagi kalau kita mau jabarkan masalah ini. Bahkan kita bisanya istiqomah, bisanya menjadi orang soleh, bisanya tetap di garis-garis yang telah digariskan oleh Rasulullah. Satu permasalahan di hati kita selalu kontak kepada Allah. Sampai ada satu amalan dianjurkan kita untuk membaca 11 kali. Allahu ma'i, Allahu nadhiri, Allahu syahidun. Dibaca ini tujuannya mengingatkan diri kita bahwa aku hidup di dunia selalu dilihat oleh Allah, selalu Allah bersama kita, selalu Allah menyaksikan kita, selalu. Bukankah Allah sudah menegaskan bahwa Allah dekat kepada kita min hablil warid, lebih dekat ini. Kalau kita teruskan ini, insya Allah kehidupan kita kehidupannya orang-orang yang soleh. Malas ibadah, malas zikir, malas ini, ingat Allah, ingat Allah, ingat Allah. Bangun, tahajud, zikir, salawat, sedekah, amal-amal soleh dilakukan, motor penggeraknya suatu kita kontak kepada Allah. Begitu juga maksiat kita jauhi, kita tinggalkan, kita tidak mau melakukannya, suatu kita ingat kepada Allah. Ini kenapa Nabi SAW dalam hadisnya sampai mengatakan, maaf, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min.
La yasriku sarik hina yasrik wa huwa mu'min. Tidak berbuat zina seseorang sewaktu zina kecuali dia mukmin. Kalau mukmin tidak mungkin. Sewaktu dia berbuat itu bukan mukmin. Kenapa? Tidak ingat kepada Allah. Kalau ingat bahwa Allah melihatnya, bagaimana? Tahu bahwa Allah menyaksikannya, bahwa Allah sedang meneropongnya. Kalau ada manusia saja yang dia takuti, dia tidak berani berbuat. Bagaimana kalau keyakinannya kepada Allah? Ini. Begitu juga orang yang mencuri, orang yang koruptor, orang yang berbuat zalim, orang di saat itu dia melakukan itu, dia bukan orang mukmin, beriman kepada Allah SWT, tidak. Kenapa? Karena dia lupa kepada Allah, tidak ingat Allah, sehingga dia berani berbuat koruptor tah, mencuri tah, berbuat zalim tah, fitnah. Di sini pelajaran yang sangat besar daripada kita mengucapkan zikir kepada Allah, menanamkan doktrin dalam lubuk hati kita, menjadikan kita tetap insya Allah di jalannya orang-orang soleh. Ibadah senang, giat, dan maksiat, perbuatan kemungkaran dijauhi. Ini kenapa ada seorang guru untuk menilai murid-muridnya, santrinya, mana di antara santrinya yang baik, yang soleh. Sering cerita itu kita dengar, diberinya burung dara dan memerintahkan kepada santri-santrinya, ayo setiap santri cari tempat yang kosong, yang gak ada yang melihat, dan potonglah burung dara itu. Yang dapat nanti dapat hadiah. Pergi semuanya. Ya. Santri ini bawa, santri ini bawa, santri ini bawa. Dengan membawa pisau mau dipotong. Santri-santri ada yang pergi ke sana, lihat kosong, tidak ada yang lihat, potong. Sana potong. Tidak lama datang semuanya. Ustadznya, gurunya nunggu. Ada satu santri nggak dapat potong. Katanya, kenapa kamu nggak potong? Nggak ada tempat, aku nggak dapatkan tempat. Ditertawakan oleh teman-temannya. Nggak bisa, nggak dapat. Ini semuanya sudah potong. Ditanya lagi sama gurunya, kenapa nggak ada tempat? Iya, setiap aku pergi ke satu tempat sini mau aku potong, aku yakin bahwa Allah melihatku. Aku pergi lagi ke sana, aku yakin bahwa Allah melihatku. Aku ke sana, aku nggak dapat di tempat. Selalu aku yakin bahwa Allah melihatku, Allah bersamaku. Sehingga aku tidak mampu. Di sini gurunya tahu. Inilah anak yang soleh. Inilah anak yang mukmin. Inilah anak yang selalu kontak kepada Allah. Ini. Tanamkan semacam ini untuk keselamatan kita. Semua kebobrokan, kerusakan dasarnya adalah ghafil, lalai daripada Allah, jauh daripada zikrullah, tidak kenal apa itu kontak kepada Allah. Yang kelihatannya hanya dirinya dengan dunianya, sehingga dia berbuat seenaknya. Ini pelajaran yang sangat besar. Ini yang dilakukan oleh mereka orang-orang soleh. Sayyidina Umar melarang, jangan sampai ada yang menipu sesama kita. Nabi sudah menyebutkan dalam hadisnya, ini di khilafahnya Sayyidina Umar, man ghasyana falaysa minna, siapa yang menipu di antara kita bukan tegolonganku, kata Rasulullah. Ada satu orang ibu bersama anak perempuannya. Dia itu jual susu kambing. Kebetulan malam itu dia peras kambingnya, diambil susunya, sedikit dapatnya, tidak sebagaimana biasanya. Maka ibunya mengatakan, wahai anakku, campuri air,
campuri air. Anak perempuan itu mengatakan, ya ummah, wahai ibu, bukankah Amirul Mukminin Sayyidina Umar sudah melarangnya? Katanya ibunya, mana Sayyidina Umar tengah malam kayak gini, ada di rumahnya sana, nggak lihatnya ini. Anaknya mengatakan, kalau Amirul Mukminin tidak melihat sekarang ini, maka Allah melihat kita sekarang ini. Diingatkan ibunya. Ini seorang anak yang selalu suka berzikir kepada Allah, kontak kepada Allah. Suluknya, jalan perjalanan hidupnya akan menjadi anak yang soleh. Belum lagi sir-sir yang ada dalam berzikir. Ya. Dengan zikir yang dia baca, salawat yang dia baca, munajat yang dia lakukan, ya Allah, buat seorang kiai dalam mendidiknya sangat mudah. Perubahan itu akan datang bukan karena faktor mau'idhah hasanah, bukan karena faktor pendidikannya, bukan karena, tidak. Dengan sendirinya ingin berubah menjadi orang soleh. Dari zikir yang dia baca. Ini berubah. Inginnya sholat, inginnya baca Quran, inginnya semuanya ini berkat yang dibacanya. Sekalipun tidak ada pembimbingnya, sampai dikatakan di sana, seandainya kau tidak mendapatkan syekh mursyid di dunia, banyaklah salawat kepada Nabi Muhammad. Ini sangat luar biasa faedah dalam kehidupan kita, belum lagi besok di akhirat. Di sini Allah perintahkan kita untuk berzikir tidak sebagaimana amal soleh yang lainnya. Tidak ada perintah dari Allah untuk kita berbuat sesuatu amal soleh sebanyak-banyaknya, tidak, kecuali berzikir, zikran katsira, untuk menjaga diri kita. Lihat mereka yang banyak berzikir, ya Allah, luar biasa. Tadi saya baca sejarahnya Imam Abu Hanifah. Bayangkan dia sholat isya, kebetulan yang jadi imam muadzinnya, tukang adzannya. Tukang adzannya baca surat Idza zulzilatil ardu zilzalaha sampai menyebutkan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Setelah sholat Sayyidina Imam Abu Hanifah duduk dia. Orang-orang mulai pada pulang, dengan lisannya menyebutkan, ya Allah, kalau mengerjakan satu amal soleh darah saja akan nampak besok, maksiat akan nampak. Ya Allah, masukkan Abu Hanifah Nu'man ini ke surgamu dengan rahmatmu. Terus dia ngulang-ngulangi ayat itu dengan duduk sendirian. Orang-orang sudah pulang semua. Yang muadzin ini mau ngambil lampunya dulu pakai ceplik, tau ceplik? Yang lampu itu, lampu templok itu. Dan minyaknya sudah mau habis, mau diambil sama muadzin karena dia mengurus tanggung jawab masjid itu. Karena Abu Hanifah belum bangun-bangun, sudah biarkan sampai subuh. Dia masuk masjid fajar, ya. Waktu dia masuk, Abu Hanifah mengatakan, kau mau ambil lampunya? Disangkanya baru selesai isya nih. Maka dikatakan, ya Imam, ini sudah subuh. Sudah subuh, iya. Akhirnya dia sholat sunnah sebelum sholat subuh, lalu sholat subuh. Wudhu untuk sholat isya dipakai untuk sholat subuh. Ini banyak semacam ini, termasuk Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani melakukan semacam itu. Banyak para wali kayak gitu, istighraq. Dia hanya antara dia dan Allah, terus bermunajat, ya.
Dan subhanallah, lampu itu yang minyaknya tinggal sedikit sama sekali tidak berkurang. Kagum ini si muadzinnya. Lalu dia berpesan, jangan ceritakan satu orang pun kejadian ini. Selesai, setelah wafatnya Imam Abu Hanifah, barulah si tukang azan ini menceritakan dulu pernah kejadian bahwa Imam Abu Hanifah sholat di belakang saya sebagai imam, dan dia merenungi firman Allah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Saya dengarkan dan dia mengulang-ulang ayat itu, memikirkan dirinya, meratapi dirinya, sehingga dia memikirkan apakah amalanku diterima atau tidak, dosaku diampuni atau tidak, sehingga dia ingin masuk surga Allah tanpa segala sesuatu, hanya karena rahmat Allah SWT. Meratapi semacam itu sampai datang waktu subuh. Ini orang kalau sudah istighraq dalam berzikir, lupa dengan yang lainnya. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, yang cucunya kemarin dulu hadir di Gresik, ya. Dia berzikir puluhan ribu setiap malam. Sewaktu akan meninggal, istrinya datang, tujuannya mau menalkini, karena waktu itu dia sudah ghaibubah, sudah nggak sadarkan diri. Tak tahu sadar, datang menalkini, qul la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lalu beliau sadar dan mengatakan, wahai istriku, sedang apa kau di sini? Sedang apa kau di sini? Kau sebutkan tadi la ilaha illallah. Kalau kau sedang berzikir, silahkan. Kalau kau menalkini aku, ketahuilah semua rambutku yang ada di badanku sedang berzikir kepada Allah. Ini menjelang wafatnya akan mudah kita mengucapkannya, karena sewaktu hidupnya dia selalu kontak kepada Allah. Nah, jadi kita bukan sekedar bicara pahala di sini. Bagaimana manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nampak. Dan murid-murid Yahya ini di mana saja al-khidmah nampak. Perbedaan dengan lainnya bukan untuk memuji atau membanggakan diri, tidak. Tidak lepas daripada zikir yang kita baca. Zikir akan merubah keadaan. Habib Hasan bin Saleh Al-Bahr, gurunya Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdhar, yang dipuji-puji, wabil Hasan bin Saleh li bahruh tafih, lautannya meluber, luar biasa. Berada di majelis bersama murid-muridnya, datang seseorang untuk apa? Mau nyari, ada muridnya Habib Hasan bin Saleh punya utang nggak bayar-bayar. Sedangkan orang ini murabi, rentenir. Ya, naudzubillah, rentenir. Dicari di rumahnya nggak ada, lagi pengajian. Akhirnya dia datang ke majelisnya, sudah datang. Karena mau ditegur waktu pengajian tidak enak, maka dia ikut hadir di pengajian itu. Duduk di situ, rentenir, ahli maksiat sudah perbuatannya, naudzubillah. Dengar pengajiannya, hadir bersama untuk berzikir bersama-sama. Zikir bersama. Kita tahu sewaktu zikir itu turun rahmat Allah. Turun rahmat Allah. Dan zikir bersama-sama itu hitungannya bukan perorangan, tidak. Sini berzikir, sini khusyuk, sana main, sana ghafil, sana ini. Tidak. Ini dapat, ini enggak dapat, ini tidak. Hitungannya semuanya dapat. Humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Waktu malaikat melaporkan bahwa Allah mengatakan, saksikanlah bahwa aku telah mengampuni dosa-dosa mereka. Kata malaikat, ada yang datang niatnya nggak beres ya Allah.
Ada yang datang cuma ngantuk, ada yang datang main-main, ada yang datang karena ini dan itu. Apakah mendapatkan ini semua? Allah katakan mereka adalah satu kelompok majlis berzikir kepada Allah, tidak akan kecewa siapa yang ikut hadir, biar ngantuk, biar niatnya kurang beres, biar main, tetap mendapatkan maghfirah dari Allah. Hitungannya bil jumlah, dengan borongan. Ini orang datang niatnya mau nagih, memang dasar dia suka ngutangin orang, nanti dapat bunganya. Ditunggu karena majelisnya lama, ikut berzikir, ikut-ikutan bersama mereka. Nggak taunya orang ini pulang ke rumah, terus pergi ke salah satu muridnya, Habib Hasan bin Saleh, dengan menangis dan mau bertobat, tolong bersihkan aku, hitung kekayaanku, mana yang nggak beres, mana yang ada ribanya, mana yang ada bunganya, keluarkan. Aku mau bertobat sekarang, aku nggak mau berbuat itu lagi. 1 minggu dia sampai nggak hadir majelisnya Habib Hasan, si muridnya ini, sehingga datang muridnya lagi, ditanya sama Habib Hasan bin Saleh, ya fulan, kemana kau 1 minggu udah hadir? Maka dia menjawab, ya Habib, ingat minggu kemarin ada satu orang aneh, bukan murid antum, hadir. Dia itu adalah rentenir, dia mau nagih salah satu daripada murid antum, tapi karena ikut hadir di majelis, ikut berzikir, dia pulang langsung tobat, minta dihitung hartanya untuk dibersihkan. Habib Hasan bin Saleh cuma mantuk-mantuk dan mengatakan, betul, itu karena dia hadir di majelis kita. Amin ya Allah, amin ya Allah. Ini keutamaan sangat luar biasa. Al-Imam An-Nawawi menerangkan akan keutamaan zikir dalam kitabnya Al-Adhkar. Sampai-sampai para habaib di sana mengatakan, karena dulu kitab Adhkar itu tidak semudah sekarang, kau mau beli di toko buku gampang sekali. Dulu sulit, ya, sangat sulit mendapatkan kitab itu. Tapi dari pesan-pesannya mereka untuk mendapatkan kitab ini agar kita terus melanggengkan zikir kepada Allah, apa katanya? Bi'idar washtaril adhkar, jual rumahmu dan belilah kitab adhkar. Dari pentingnya, tujuannya zikirnya ini, sehingga didapati mereka bagaimana orang-orang soleh dalam berzikir kepada Allah SWT. Inilah warisan daripada guru kita yang telah mengajarkan kita. Untung di zaman semacam ini kita masih berada di jalannya orang-orang yang soleh. Insya Allah kita digolongkan dan ditulis nama kita termasuk hamba Allah yang soleh. Amin ya Allah, amin ya Allah. Sampai-sampai Al-Habib Abdurrahman Segaf, seorang waliullah, seorang gutub, seorang yang menghatamkan Al-Quran sehari sampai 2 kali pada awalnya, yang akhirnya sampai 4 kali, sampai nggak bisa tidur. Kalau tidur menghadap ke kanan, terlihat sorga Allah yang begitu indahnya, dia bangun dan dia munajat lagi. Sewaktu tidur melihat ke kiri, terbayang dan terlihat daripada neraka dengan dahsyatnya, sangat pedihnya. Dia bangun dan akhirnya bermunajat lagi kepada Allah, mengatakan, man laisa lahu wirid fahuwa kirid. Yang tidak punya amalan, tidak punya wadifah, tidak ada zikirnya, maaf, itu bukan manusia, itu girid. Tahu girid? Monyet. Itu sama dengan binatang, sama. Kita menjadi manusia itu makhluk Allah yang termulia. Faktor apa? Karena besar badannya? Tidak. Ada yang lebih besar, gajah lebih besar. Karena kuat? Tidak. Badak lebih kuat. Kita menjadi manusia, makhluk Allah mulia. Laqad karramna bani Adam, anak cucu Adam dimuliakan oleh Allah. Faktornya tidak lain ruh yang ada pada diri kita. Ruh
fa anta birruhi la bil jismi insanu. Kau karena faktor ruh, bukan karena anggota badanmu, menjadi manusia, makhluk Allah. Sadari ini, aku manusia, kita manusia, bukan binatang. Bagaimana kalau manusia? Nah, ini ya. Ruh. Kalau badan kita saja membutuhkan makan, minum, makan, biar kuat. Kalau nggak makan nanti gimana badannya? Loyo, lemes, sakit, perlu tenaga, penuh energi. Malah ada yang tambah telur, susu, madu, STM, J, biar fit, biar kuat. Ini badan manusia. Ada yang olahraga, ada yang check up lagi. Ini kalau sekedar hanya badan diperhatikan, maaf, apa bedanya kita dengan binatang? Binatang setiap hari makan sampai kuat badannya, itu binatang. Kita yang dipikirkan hanya makan, zikir tidak, wiridan tidak, sama dengan binatang. Tidak, kita ada ruh yang ada pada diri kita ini membutuhkan makanan, membutuhkan gizi, membutuhkan vitamin, membutuhkan mineral, sehingga ruh kita terus kontak kepada Allah, terus mengingat Allah. Karena nanti kalau kita meninggal, ya, nanti kalau kita yang nggak jawab insya Allah lebih cepat, amin. Kalau kita harus sadar terus kita mau meninggal, mau masuk kuburan. Ingat terus, kalau kita meninggal nanti anggota badan kita dikubur. Kemana ini roh? Kemana ini roh? Naik ke atas. Kalau roh ini biasa mendapatkan makanan, mendapatkan gizi, mendapatkan vitamin, zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, istighfar kepada Allah, selalu munajat kepada Allah, menghadap kepada Allah, masuk ila dairati rahmatillah, masuk di lingkungan rahmatnya Allah. Kalau sudah rahmatnya Allah, dia hidup di alam kubur, kuburannya berubah menjadi salah satu taman dari taman sorga, raudhah min riyadil. Amin ya Allah, amin ya Allah. Berkat zikir, mulai masuk ke lubang kubur saja sudah berubah. Naim, kenikmatan. Kelihatannya kuburan yang sempit semacam itu luas sepanjang penglihatan mata kita. Begitu senangnya. Apa kata Sayyidina Umar sewaktu meninggal? Wahai anakku, aku wasiat kalau aku meninggal, kuburanku jangan dibikin yang luas-luas, karena aku Amirul Mukminin, aku presiden, aku pimpinan, kau bikin yang tidak usah, biasa saja. Kenapa? Kalau memang aku orang baik, amalanku baik, senang berzikir, senang bersolawat, senang amal-amal soleh, kuburanku akan luas sepanjang penglihatan mataku. Kalau memang aku orang jelek, biar dibikin seluas-luasnya, aku akan dihempit oleh kuburan yang aku tempati. Ini buat masa depan kita kuburan, bukan dunia toh. Kuburan kita yang akan kita ketempati pasti. Makanya dianjurkan jangan sampai lepas dari tasbih. Kemana saja pegang. Imam Junaid sudah menjadi imam, tidak lepas dari tasbih, sampai muridnya mengatakan, ya imam, kau sudah begini derajatnya sangat tinggi, masih pegang tasbih. Maka dia mengatakan, hadzal ladzi, inilah yang menjadikan aku sampai kepada Allah. Ini. Tapi kalau orang itu meninggal, tak zikir,
tidak sholawat, tidak kontak kepada Allah, tidak jalankan perintah Allah, senangnya maksiat, masuk ke liang kubur. Kemana ruhnya? Naik ke atas. Kemana? Ila dairati laknatillah, masuk di bawah kutukan laknat Allah. Kuburannya berubah menjadi hufrah min hufarin, salah satu lubang dari lubang neraka. Azab kubur, siksa kubur. Bukan main-main. Ini yang akan kita tempati. Ini. Makanya ada istilah di Indonesia, itu istilah dari kiai-kiai. Kalau ada orang meninggal dibilang telah pulang ke, apa maksudnya telah pulang ke rahmatullah? Ya. Ruh yang ada pada diri kita, karena dia orang muslim, orang mukmin, orang soleh, masuk di bawah rahmatnya Allah. Ini yang kita cari, ini yang kita harapkan. Ya, sudah cukup panjang, tapi insya Allah ada manfaatnya untuk lebih meyakinkan kita. Bukan saja orang tua yang harus berzikir, bersolawat, itu sudah jelas bentar lagi mau meninggal. Dari anak-anak gandeng, ajak. Kita mendidik sulit. Lagi-lagi mau main, lagi-lagi mau pegang ini, lagi-lagi ajarkan untuk berzikir. Senangkan selalu berzikir, akan membantu kita dalam mendidik anak-anak kita. Berubah itu anak, berubah itu anak, berubah itu anak, tambah bakti, tambah jalankan perintah Allah, tambah sopan, tambah menjadi anak yang soleh. Amin. Semoga Allah SWT menetapkan kita di jalannya orang-orang soleh, menjalankan apa-apa yang telah ditinggalkan oleh guru kita, sehingga majlis yang kita hadiri insya Allah besok berada di majlisnya guru kita. Amin ya Allah. Berada di bawah benderanya Sultanul Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani, sampai kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nas'aluka ya Allah, ij'alna min ibadika salihin, ij'alna min ibadika dzakirin, ij'alna min ibadika salimin, ij'alna min ibadika najin, wa alhiqna bis salihin, wa alhiqna bis salihin, wa alhiqna bis salihin. Ya Allah, dengarkan kami ya Allah. Zaman sangat mengerikan ya Allah, zaman sangat menakutkan ya Allah. Senangkan kami untuk selalu berzikir kepadamu ya Allah, bermunajat kepadamu ya Allah, sehingga kehidupan kami tenang ya Allah. Tidak ada satu kenikmatan yang akan sampai kepada kami ya Allah, kecuali kami yakin bahwa itu adalah ketentuanmu ya Allah. Dan tidak ada satu musibah yang dapat disingkirkan kecuali dengan ketentuanmu ya Allah. Ya Rabb, dengarkan doa kami dan kabulkan ya Allah. Golongkan kami termasuk hamba-hambamu yang senang berzikir ya Allah. Kami dan keluarga kami ya Allah, kami dan anak-anak kami ya Allah, sehingga kami digolongkan bersama mereka besok di akhirat ya Allah. Mereka lah yang selalu menjalankan perintahmu ya Allah, mengikuti sunnah nabimu ya Allah. Kami minta pada saat ini ya Allah, kami berada di warisan mereka ya Allah, maka kumpulkanlah kami besok bersama mereka ya Allah. Alhiqna bis salihin ya Allah. Ya Rabb, ya Rabb, kami minta kepadamu ya Allah, selamatkan negara kami ya Allah, selamatkan Indonesia ya Allah. Bantulah umat Nabi Muhammad ya Allah. Hancurkan orang-orang yang akan menghancurkan agamamu ya Allah, yang akan menghancurkan umat Islam ya Allah. Kabulkan doa kami ya Allah, jangan kau sia-siakan majlis ini ya Allah. Allahumma hadzal du'a wa minkal ijabah, wa hadzal juhd wa alaika tuklan, bijai habibika Muhammad wa ali Muhammad wa ashabi Muhammad. Iqbal du'ana wa la tuqayyib raja'ana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzaban nar, wa qina adzaban nar, wa qina adzabal qabr, wa qina adzabal qabr, wa qina adzabad dunya, wa qina adzabad dunya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.